Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-Hadis. Bapak, Ibu, para asatidah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang saya kira tidak bisa kita hitung dan yang terbesar tentunya adalah keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi tekanan yang luar biasa itu kan, kehidupan materialisme, kehidupan sekulerisme. Dan insya Allah walaupun di sini yang hadir itu ada sekitar 20 ya. Tapi ya 24, tapi yakinlah ya bersama kita walaupun di majlis Zoom ini tidak di masjid insya Allah karena hadis yang terkait dengan majelis ilmu yang dihadiri oleh malaikat itu tidak hanya terbatas di masjid ya kan, tapi di setiap majelis ilmu mudah-mudahan ya selain yang hadir di 24 orang ini ya, yang ada di Zoom, kita yakin juga dihadiri oleh para malaikat ya yang memberikan doa dan juga minta ampun kepada mereka yang hadir di dalam majelis ilmu. Pada kesempatan malam ini kita insya Allah akan melanjutkan masih seputar zakat ya. Jadi penerimaan baitul mal yang berasal dari zakat ya. Dan ini sudah yang keempat kalau nggak salah topik terkait dengan zakat. Pada malam ini kita akan membahas terkait dengan zakat perdagangan, kemudian zakat perusahaan dan yang terakhir zakat profesi. Insya Allah dalam waktu yang singkat 1 jam kita bisa bahas 3 poin tersebut ya. Baik, kita lihat yang pertama terkait dengan zakat perdagangan. Kalau kita perhatikan zakat perdagangan ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadim Jalung dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah yang sedang kita bahas. Jadi yang disebut dengan ini loncat-loncat ya. Zakat perdagangan ya, atau urudut tijarah itu maknanya itu adalah zakat yang dipungut dari harta perniagaan ya kan. Jadi urudut tijarah itu adalah kullu syai'in min ghairi nuqud ya. Jadi segala sesuatu selain dari uang yang diambil atau yang digunakan lil mutajirah untuk perdagangan, untuk menjalankan perdagangan, bai'an wa syiraron, baik menjual maupun membeli, pembelian atau penjualan. Nah, ini ada kata-kata yang saya kira juga menarik dan ini juga membatasi bahwa tidak setiap ada transaksi jual beli ya. Di situ ada zakat perdagangan ya. Tapi kalau kita lihat di sini kita ada pembatasan bikos dirobhi ya, untuk mendapatkan keuntungan. Artinya kalau kita lihat kalau kita menjual mobil dan kita bukan tukang mobil, ya, bukan tukang insinyur seperti Jul ya film Bang Dul.
tapi kita memang punya mobil kita jual, ya, bukan sebagai pedagang, ya itu nggak ada pajaknya, itu nggak ada zakatnya, Afwan. Nah, sehingga di sini membatasi itu kan, membatasi tidak setiap jual beli itu kan. Artinya yang disebut dengan jual beli ini adalah tadi jual beli dalam konteks barang dagangan itu kan, yang memang sengaja dia berprofesi sebagai pedagang untuk menjual barang-barang yang dia lakukan ya kan. Nah, apa saja yang kemudian menjadi barang dagangan? Semua objek barang dagangan ya. Jadi semua objek barang dagangan itu wajib dibayarkan zakat, tentu dengan catatan sudah haul dan sudah nisab, ya kan? Jadi di sini ada kata-kata minal makulat, baik barang dagangan tersebut berbentuk makanan, wal malbusat berbentuk pakaian, wal mafrusyat berbentuk barang-barang apa ya, mafrusyat itu ini barang-barang industri itu kan. Kemudian industri nuat ya kan. Kemudian hewan, jadi kendaraan tadi malbusat, kemudian kendaraan, kemudian industri, hewan, termasuk barang tambang ya kan. Barang tambang dan termasuk juga tanah. Nah, ini yang luar biasa, yaitu harus membayar cukup tinggi, itu adalah penjual pengusaha properti itu kan. Properti itu kan luar biasa, mahal-mahal itu kan. Punya 3 kapling aja bisa ratusan juta gitu kan. Nah, tapi kalau itu memang barang dagangan itu ya wajib dikeluarkan zakatnya ketika barang tersebut ada dan sudah kemudian berlalu 1 tahun ya kan. Itu dari definisi. Lalu apa dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat perdagangan ini, urudut tijarah ini? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Samurah bin Jandab itu kan qala amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqah. Jadi di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ya, dari Samurah bin Jandab, dia berkata amma ba'du, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengambil zakat ya, an nukhrija as-shadaqah minal ladzi ya, dari sesuatu yang kami maksudkan untuk dijual lil bai. Itu yang pertama, dalil yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, dalil berikutnya itu adalah sama, ini dari hadis juga ya, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni gitu kan. Rasulullah SAW bersabda, wa fil badzi shadaqatuhu ya. Apa sih yang disebut dengan bazi? Bazi di sini adalah asyab wal akmasyah gitu kan. Yutajiru biha. Jadi bazi itu adalah pakaian atau gamis yang diperdagangkan. Nah, dalam konteks pemahaman hadis ya kan, walaupun di sini disebutkan bazi yaitu pakaian atau gamis, tidak berarti bahwa zakat itu adalah hanya pada pakaian atau gamis yang diperdagangkan, atau barang dagangan itu pakaian atau gamis. Ini hanya menunjukkan contoh aja itu kan. Jadi contoh barang dagangan yang biasa kemudian diperdagangkan itu adalah pakaian. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Ubaid ya kan, dari Abi Imarah bin Hamas dari bapaknya. Eh, ini terkait dengan pernyataan Umar bin Khattab itu kan. Jadi aku lewat di depan Umar bin Khattab, maka beliau berkata, wahai Hamas, hitunglah zakat hartamu. Bukan Hamas ini ya, bukan Hamas sekarang yang sedang berjuang saudara-saudara kita di Palestina. Ini Hamas itu berarti nama sahabat. Hamas, hitunglah zakat hartamu. Nah, Hamas itu kemudian menjawab, fakultu ya, aku menjawab, mali mimalin illa ju'am. Aku tidak memiliki harta kecuali tempat anak panah dan kulit. Ya. Fakola kemudian Umar wadamun ya. Fakola kemudian Umar kumiha kimah suma ada zaka tuha. Ya. Zakat taha. Ya. Jadi kata Umar, nilailah harganya, kemudian bayarlah zakatnya. Artinya nilailah harganya itu adalah berarti hitung berapa nilainya.
Kalau nilainya masuk nisab, ya berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau nilainya kemudian tidak sampai nisab, maka tidak diwajib dikeluarkan zakatnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalil yang terakhir tentang kewajiban zakat perdagangan itu adalah eh, dari Ibnu Umar ya. An Ibnu Umar qala makana min raqiqin aw bazin yuradu bihi at-tijarah fa fihi zakah. Jadi dari Ibnu Umar tidak ada selai kertas maupun selai kain yang dimaksudkan untuk dijual kecuali wajib dikeluarkan zakatnya. Itulah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari barang dagangan ya, barang dagangan. Jadi ingat ini barang dagangan yang kemudian dijakati bukan nanti keuntungannya gitu kan. Sehingga kalau rugi itu ya tetap aja karena objeknya itu bukan keuntungan, itu adalah barang dagangan. Itu dari sisi pendalilannya. Nah, kemudian berapa sih nisab dan syarat ya? Saya kira sama seperti zakat-zakat yang lainnya. Kewajiban zakat harus dikeluarkan kalau sudah sampai nisab dan haul. Nisabnya itu adalah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalum dan saya juga baca di beberapa kitab fikih, ada fikih Madzhabul Arba'ah ya, 4 mazhab, ada fikih karya juga Wahbah Zuhaili ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ juga sama bahwa nisab zakat perdagangan atau harta perniagaan itu adalah standarnya nisabnya itu emas ya atau perak gitu kan. Jadi nisabnya itu adalah emas atau perak. Nah, sama seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan zakat tabungan ya, zakat uang ya, fiat money. Maka karena hari ini itu kan standar uang itu kemudian tidak jelas fiat money itu emas atau perak, maka diambil yang terendah. Nah, begitu juga terkait dengan zakat perdagangan. Karena standarnya itu adalah nisab emas dan perak, maka kita ambil yang terendah di antara keduanya. Nah, salah satu dalil atau alasan kenapa kemudian yang diambil nilai yang terendah di antara yang kedua itu adalah dalam kaidah usul fikih ada yang disebut dengan mengamalkan dua dalil itu lebih utama dibandingkan dengan mengamalkan satu dalil dan mengabaikan dalil yang lainnya. Atau dengan kata lain, kalau di sini sebutkan mengamalkan semua nas, ya, menggabungkan, ya, yang mewajibkan nisab emas dan nisab perak itu lebih utama dibandingkan dengan hanya mengambil salah satu. Nah, kenapa kita ambil yang terendah? Kita lihat, kalau kita menggunakan standar emas, nisab emas, maka hadis yang terkait dengan perak, itu berarti tidak diabaikan, gitu kan? Artinya tidak diterapkan, tidak diamalkan. Ya. Tapi kalau kita menggunakan perak, misalnya nisab perak, maka otomatis ya nisab emas itu kemudian juga terbayarkan. Nah itu dari sisi nisabnya ya. Kemudian dari berapa persen yang harus kemudian dikeluarkannya? Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jalum, saya kira juga sama di beberapa kitab fikih yang lainnya, wajib dikeluarkan zakat perdagangan karena nisabnya emas dan perak, maka sama juga itu kan besarnya yang dikeluarkan juga 2,5% gitu kan. Salah satu dalil yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalum sama seperti dalil yang terkait dengan kewajiban eh, zakat emas dan perak gitu kan. Zakat emas dan perak itu adalah 2,5%. Ini dalilnya riwayat Imam Abu Daud ya. An Ali bin Abi Thalib anin Nabi qala sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka mi'ata darahim ya kan. Jika engkau mempunyai uang 200 dirham dan itu sudah berlangsung satu haul ya wahala alaiha al haul fafiha khamsatu darahim maka baginya atau zakatnya itu adalah itu 5 dirham. Jadi dari 200 dirham itu 5 dirham berarti bukan sekitar prosentasenya itu 2,5%. Itu yang terkait dengan nisab dan besarnya zakat yang dikeluarkan. Nah ini ya kalau kita lihat standar ini
harga perak yang sudah kita bahas minggu lalu gitu kan. Ini kalau menggunakan standar perak itu 66 juta, emas sorry, di ini 2021 ya. Kalau menggunakan harga standar perak itu 13 juta, sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ini contoh bagaimana menghitung zakat perdagangan, ya kan? Jadi dicontohkan jika seseorang pedagang memulai perdagangan dengan harta yang melebihi nisab. Nah ini ya, misalnya modalnya itu 20 juta. 20 juta tadi kalau menggunakan standar emas ya, nisab emas ini nggak masuk. Karena emas tadi minimal kalau harga itu waktu itu 63 juta. Kalau harga sekarang emas 1 juta kurang lebih 85 juta. Maka nisab emas nggak masuk gitu kan. Tapi kalau menggunakan nisab perak ini masuk gitu kan. Karena kalau sekarang perak itu 75.000 per gram misalnya. Jadi 200 per bukan per gram sorry. Per dirham ya. Itu yang 2,975 gram itu kurang lebih ya 15 juta gitu kan. 15 juta. Nah, sehingga ketika kita bisnis dengan modal 20 juta itu sudah masuk nisab. Nah, kita hitung misalnya ya eh, awal modal 20 juta sudah masuk nisab, di akhir tahun perdagangan tumbuh, artinya ada keuntungan sehingga nilainya digabungkan nanti nilai barang dagangan ya ya baik barang dagangannya maupun uang. Jadi nanti digabungkan ya di tiga komponen ya. Kalau kita lihat di sini nanti nilai barang dagangan ya yang ada, nilai uang yang ada ya plus piutang itu kemudian digabungkan dikurangi utang, nanti kalau ada utang baru kemudian dikalikan prosentasenya yaitu 2,5%. Karena kalau di sini asumsinya tidak ada data lain ya, jadi barang dagangan tumbuh dari 20 juta menjadi 30 juta, maka wajib zakatnya itu adalah 2,5% ya kali 30 juta, jadi dia harus membayarkan zakat 750.000. Nah, pernah ada pertanyaan, kalau yang 10 jutanya itu kan belum haul ya kan, pasti di pertengahan ya kan. Nah, dijelaskan dalam kitab itu ya. Jadi keuntungan itu mengikuti pokok gitu kan. Jadi keuntungan itu tidak harus haul, yang penting pokoknya dulu haul ya kan. Jadi keuntungan itu mengikuti pokok, dia haulnya mengikuti pokok. Mungkin kalau bicara haulnya ini yang keuntungannya belum haul gitu kan. Tapi karena dalam perhitungan ya keuntungan itu mengikuti pokoknya, maka walaupun dia belum haul tetap harus digabungkan. Jadi cara perhitungannya itu pokok plus keuntungan ya. Nah, makanya nanti kalau kita lihat ini juga perlu ada catatan itu kan bagi Bapak Ibu yang menjadi pengusaha, fluktuatif nilai barang dagangan itu harus dihitung gitu kan. Kalau misalnya nanti rugi ya kan, atau kemudian bisa aja untung tapi kemudian sebagian diambil modalnya untuk keperluan yang lain sehingga nilai barang dagangannya menurun. Misalnya ini dari 20 juta ya, tiba-tiba sebelum nisab ini ada keperluan sampai modal dan uang yang ada itu kan dibayarkan untuk anak sekolah, misalnya tinggal barang dagangannya itu 10 juta pada saat menjelang haul, maka itu tidak ada kewajiban zakat ya kan. Kenapa? Karena tidak haul ya kan. Ya, artinya belum nisab, tidak nisabnya sudah belum haul dan nisabnya sudah berkurang gitu kan. Karena dipakai untuk sekolah anak misalnya. Jadi 20 juta ini terus ya bukan istiqomah, tetap ya terus di atas nisab. Nah, baru di akhir haul tinggal dijumlahkan dengan keuntungan yang ada. Nah, itulah yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu saya kira yang terkait dengan zakat perdagangan sederhana ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah permasalahan berikutnya, apakah beda nggak zakat perdagangan dengan zakat perusahaan? Ada yang mengatakan bahwa selain zakat perdagangan ada juga zakat perusahaan. Kalau saya perhatikan, ini sebenarnya filosofi keberadaan zakat perusahaan itu ya, walaupun mungkin ya kalau dicari dalil tetap dalilnya ada ya. Ada dalil ya kan yang ditunjukkan ya kan. Tapi kalau saya lihat sih ininya bukan filosofinya itu dekat dengan
filosofi pajak, gitu kan. Di pajak itu ada pajak badan, pajak individu. Ya. Ada PPh badan, pajak penghasilan badan, ada PPh individu. Nah, seolah-olah zakat perusahaan juga gitu kan. Ada zakat yang terkait dengan perdagangan milik individunya, ada zakat perusahaannya juga. Nah, tapi tentu mereka yang mengemukakan bahwa ada zakat perusahaan, mereka juga memiliki dalil. Nanti kita lihat kaji dalilnya. Apakah dalilnya itu kuat atau tidak. Jadi kalau kita lihat, sebagian ini kalau kita lihat fatwa DSN itu mengatakan ada zakat perusahaan atau yang disebut dengan corporate zakat. Apa yang disebut dengan corporate zakat? Ya, zakat perusahaan itu adalah melihat perusahaan itu sebagai badan hukum. Ya, termasuk yayasan dan sejenisnya. Ini yang kita bahas kemarin, ya kan. Nah, mereka yang mengatakan, ya ulama yang mengatakan bahwa ada kewajiban zakat perusahaan, dalil yang dikemukakan pertama ini ya, Quran surat Al-Baqarah 267. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ini ada kata-kata makasabtum, ya kan. Nah, dari kata-kata makasabtum ini ya, perusahaan itu kan operasional ya, dipekerjakan, ada aktivitas gitu kan. Sehingga menurut mereka masuk gitu kan kategori makasabtum, ya kan. Kemudian yang kedua, dalil yang dikemukakan itu surat 51 ayat 19 ya. Allah berfirman sama wa fi amwalihim haqqul lisailil wal mahrum ya. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin, baik yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian yang ketiga, dalil yang dikemukakan itu adalah surat 9 ayat 103. Ini yang umum di awal sudah kita bahas. Khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sedekah zakat yang bisa membersihkan dan mensucikan. Nah, ini dalil-dalil yang terkait dengan zakat perusahaan. Kemudian dalil berikutnya ya, yang kelompok yang kedua yang sering dikemukakan itu adalah tentang usaha bersama. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, di mana Rasulullah bersabda, wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Tidak ada seseorang yang melakukan usaha bersama dengan orang lain, maka zakat yang diambil dari mereka berdua dikembalikan kepada milik masing-masing dalam syarikah atau usaha campuran tersebut. Jadi kalau kita lihat hadis ini sebenarnya dijadikan dalil bahwa ini ada usaha bersama, itu dijadikan dalil perusahaan. Berarti si A dan si B usaha bersama ya, memiliki bersama, kemudian dia wajib bayar zakat ketika digabungkan dan ternyata itu di atas nisab. Ditambah lagi itu kan hadis yang memberikan gambaran lan yufarriqa baina mujtami'in wala yajma'u baina mutafariqin fi shadaqah wal khalitani majtama'a alal fahli wal mar'a wal haudi. Dilarang memisahkan yang bercampur dan dilarang mencampurkan yang terpisah dalam hal kewajiban zakat. Bagi pihak yang berserikat melakukan usaha bersama, maka diambil apa-apa yang menyatu ya. Nah, ini menunjukkan menurut mereka itu wajib ya, ada zakat perusahaan. Kemudian yang kedua, yang menolak. Yang menolak itu singkat kan alasannya, nanti kita lakukan tarjih. Yang menolak, pertama zakat itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah bersifat tauqifi apa adanya dan tidak ada ijtihad karena nas yang ada sudah mengatur secara jelas dan lengkap. Padahal dalam kaidah fikih la ijtihada ma'a wujudi nas. Tidak ada ijtihad ketika kemudian ada nas gitu kan. Yang kedua, memang tidak ada nas secara spesifik dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan zakat perusahaan. Hadis yang mewajibkan zakat yang terkait dengan usaha itu adalah barang dagangan, perdagangan, zakat perdagangan, urudut tijarah, bukan kemudian zakat perusahaan. Nah, ini
dalil yang menolak gitu kan. Nah, lalu kita lihat mana yang kuat. Kalau kita lakukan tarjih di antara kedua pendapat tersebut, saya mengambil kesimpulan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada zakat perusahaan karena dalilnya lemah gitu kan. Kenapa dalilnya lemah? Yang pertama kalau kita perhatikan ayat-ayat yang digunakan oleh para ulama ya atau yang berpendapat bahwa di situ ada zakat perusahaan itu dalilnya itu lemah yang bersifat umum itu kan. Jadi kalau kita lihat kan sudah ada penjelasan lebih rinci. Jadi nanti dalam dalam kaidah usul fikih itu yang umum tetap keumumannya ya. Maka ketika ada yang khusus, maka yang digunakan itu adalah yang khusus, gitu kan. Yang merupakan perincian. Nah, kalau kita perhatikan dari dalil-dalil yang dikemukakan tadi, semuanya mengacu kepada dalil yang bersifat umum. Padahal ada penjelasan khusus. Misalnya tadi ya, ayat yang pertama aja ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati makasabtum. Ya. Nafkahkanlah, zakatilah, sebagian menafsirkan, sebagian dari hasil usaha. Nah, hasil usaha ini kan umum itu kan, apapun. Nah, kemudian dirinci gitu kan, dalil-dalil secara khusus ya. Jadi zakat yang usaha yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya ya terkait dengan empat ini gitu kan. Emas perak, binatang ternak, tanaman dan buah-buahan, serta zakat perdagangan. Itu nggak ada disebutkan zakat perusahaan. Lagian di dalam Islam itu sebenarnya kalau kita bicara tentang syirkah, kepemilikan terhadap harta, itu sebenarnya jelas kepemilikannya itu kepemilikan individu syarik. Di dalam Islam tidak ada institusi yang istilahnya itu seolah-olah badan hukum tersendiri, ya. Istilahnya itu person seperti PT gitu kan. Di dalam Islam nggak ada. Yang namanya syirkah di dalam Islam itu adalah kumpulan orang-orang gitu kan. Sehingga yang menjadi objek zakat itu ya orang. Nah, sementara kalau perusahaan tadi ya dia bukan orang gitu kan. Bukan ibadah kan, tapi sesuatu yang dipersonifikasikan. Gitu. Jadi kembali ke sini, saya melihat mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa lemah ya orang-orang yang ulama yang berpendapat ada zakat perusahaan karena tadi hadis-hadis di atas yang terkait menjadikan dalil tentang kewajiban zakat perusahaan itu bersifat umum ya. Sementara kalau ada hadis yang menjelaskan maka yang digunakan itu penjelasan. Jadi dalam kaidah usul fikih menetapkan jika dalil umum sudah dikhususkan atau dijelaskan dengan hadis-hadis, maka keumumannya tidak boleh lagi digunakan lagi sebagai hujah. Ya. Sehingga ada kaidah al-am yabqa ala umumihi malam yarid dalil takhsis. Contoh mungkin yang sederhana gini ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat Al-Qur'an kita mendengar perintah ya ayyuhalladzina amanu ya. Kutiba alaikumusiyam atau bukan ya yuhaladi yang diwajibkan sholat ya kan akimus sholah waktu zakat sorry dalil umumnya itu adalah tegakkan sholat kemudian bayarkan zakat. Nah tegakkan sholat itu kan bersifat umum ya. Jadi kalau begitu sholat apapun ya, itu bisa kalau menggunakan dalil ini gitu kan. Tapi ternyata sholat ayat yang bersifat umum itu diperjelas. Maka sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Nggak ada selain yang 5 waktu. Yang wajib itu kan. Nah itu maknanya kan. Maka kita tidak bisa berijtihad karena ada akimu sholat, tegakkan sholat. Ya udahlah gitu kan. Walaupun dalam hadis ada hanya 5 sholat. Kita bisa nambah misalnya. Ada sholat wajib tambah 1 misalnya. Karena antara subuh ya sampai duhur itu terlalu jauh jaraknya jauh gitu kan. Udah misalnya ada sholat pertengahan yang wajib itu kan ijtihad kan untuk menguatkan keimanan. Itu nggak bisa itu kan. Kenapa? Karena rincian terkait dengan sholat itu sudah ada itu kan dalam hadis. Nah sama juga. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kewajiban zakat secara umum itu sudah ditaksis ya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ijtihad ya kan. Nah, jadi berdasarkan kaidah tarjih tadi, saya mengambil pendapat ya yang lebih kuat itu tidak ada zakat perusahaan, yang ada itu adalah zakat perdagangan ya.
Jadi kesimpulannya zakat perusahaan dalam arti badan hukum tidak ada, yang ada itulah zakat terhadap barang dagangan. Itu yang kedua ya. Yang terakhir, zakat profesi ya. Ini juga menjadi perdebatan saya kira di kalangan para ulama juga ya. Dan lagi-lagi kalau kita perhatikan perdebatan ini muncul sebenarnya di saat melihat fakta kemiskinan sementara salah satu ya upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu zakat. Nah, karena itu kemudian zakat itu akhirnya dieksploitasi itu kan. Jadi kadang-kadang salah sudut pandang, salah persepsi itu kan. Padahal zakat seperti yang pernah kita bahas di awal ya, posisi zakat itu adalah ibadah. Zakat tidak ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, ya kan? Walaupun salah satu nanti yang akan kita bahas mustahik zakat itu adalah orang miskin. Kenapa saya katakan zakat tidak ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan? Walaupun sudah tidak ada orang yang miskin, tetap aja zakat itu kemudian diwajibkan. Ya kan? Nah, sementara para ulama yang kemudian berijtihad, kemudian sehingga memunculkan tadi ada zakat perdagangan, zakat profesi, bahkan hampir semua wajib dikeluarkan zakat seolah-olah ya karena melihatnya salah satunya itu. Melihat dari seolah-olah tujuan zakat itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Padahal kalau kita lihat mekanisme pengentasan kemiskinan di dalam Islam itu tidak melalui zakat. Walaupun tadi ada objek atau mustahik yang berhak menerima zakat itu orang miskin. Nah, kembali ke sini, apa sih yang disebut dengan zakat profesi? Menurut para penggagasnya, saya ambil dari buku Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah dari Profesor Didin Hafidudin. Beliau menyebutkan bahwa zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Ya. Baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga yang lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab. Ya. Makanya ini yang sering protes itu ASN. Ya. Kadang-kadang akhirnya nggak jelas nisabnya itu. Gitu ya. Apa contoh profesi menurut di dalam buku Prof. Didin Hafizuddin? Ada dokter, ada konsultan, ada advokat, ada dosen, arsitek, dan yang lain-lain lah. Nah, apa dalil yang dikemukakan oleh mereka? Sama saya kira ya. Yang dikemukakan oleh para ulama, para asatidz yang mengatakan wajib adanya zakat profesi, membayar profesi. Yang pertama dalil umum Al-Qur'an 267 tadi. Sama di sini ada kata-kata tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Jadi sebagian hasil dari usaha. Nah, maka kemudian dianalogikan profesi. Nanti ada tambahan lain dalilnya ya. Itu dalil pertama yang saya baca ya. Sama seperti mewajibkan zakat perusahaan. Dalil pertama yang umum tentang zakat ini digunakan. Dalil yang kedua itu adalah kias. Ya kan? Jadi secara khusus ya mereka mengatakan bahwa kenapa kemudian ada zakat profesi itu ada analogi, ada kias. Bagaimana kemudian tata cara kiasnya ya disebutkan dari sudut keadilan. Jadi sudut pandangan itu melihat keadilannya juga keliru itu kan. Karena yang menentukan adil dan tidak adil itu Allah itu kan. Ini kemudian sudut pandangnya dari awalnya sudah seolah-olah gitu kan. Kalau profesi tidak diambil zakatnya itu tidak adil ya. Analoginya apa? Petani yang penghasilannya tidak seberapa diwajibkan zakat, sementara dokter, sementara insinyur, ya kan, yang penghasilnya berkali-kali lipat, apalagi misalnya manajer sebuah perusahaan, ya kan, ya kerja di BUMN misalnya, yang gajinya sampai bisa ratusan juta tiap bulan, itu tidak wajib zakat. Rasanya aneh, rasanya tidak adil. Itulah bahasa saya barangkali ya, ketika mereka menggunakan dalil kias ini. Yaitu dengan mengkiaskan ya. Ya, jadi mereka berdalih bahwa dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu. Makanya sebenarnya bukan hanya zakat profesi yang wajib dikeluarkan menurut kelompok ini. Termasuk juga kalau kita punya mobil, mobil harus dizakati. Punya rumah, di rumah juga harus dizakati gitu kan. Nah ini yang akhirnya melebar kemana-mana
Apa yang kemudian dilakukan? Analogi, kias tadi itu kan. Yang ketiga ada sedikit kalau dalam bahasa ini dalil ya, subhatu dalil ya, mengarah pada dalil ya, atau dalil itu adalah ijtihad sahabat. Jadi di dalam eh, buku Saksiyah 3 karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu disebutkan ada subhatu dalil, gitu kan. Salah satu subhatu dalil itu adalah ijtihad sahabat. Nah, jadi ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh Imam Al-Qadrawi ketika mengatakan ada zakat profesi, beliau mengambil pendapat sebagian sahabat atau yang disebut dengan ijtihad sahabat tadi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan juga sebagian tabi'in yang mengeluarkan zakat dari al-amwal al-mustafad, ya kan? Jadi tanpa mensyaratkan haul, ya. Jadi al-amwal al-mustafad. Pokoknya uang yang didapatkan. Misalnya tiba-tiba dapat hadiah gitu kan, 100 juta, ya kan, tanpa melihat, gitu kan, besar nisab atau tidak, keluarkan zakatnya. Itu maksud al-amwal al-mustafad. Atau misalnya seorang karyawan yang mau pensiun dapat bukan THR namanya itu pensiunan itu apa ya? Pesangon. Misalnya di atas nisab emas gitu kan. Ya. Atau perak tadi dapat pensiun 100 juta. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Karena masuk dalam kategori al-mal al-mustafad. Jadi al-mal al-mustafad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan. Bisa waris, hibah, upah, pekerjaan, dan semisalnya tanpa memperhatikan haul. Kan? Nah sehingga Yusuf Al-Qardawi ketika kemudian menyampaikan bahwa zakat zakat itu tidak harus haul, beliau melemahkan hadis yang terkait dengan kewajiban haul. Nggak ada katanya menurut beliau hadis yang terkait dengan dikeluarkan zakat itu harus ada haul itu lemah. Ini juga saya kira berbeda secara umum kan. Justru sebagian mayoritas jumhur ulama mengatakan ya haul itu adalah ya saya kira menjadi salah satu syarat wajibnya kemudian dikeluarkan zakat. Nah, ini ketiga dalil yang dikemukakan oleh mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi. Nah, lalu kelompok yang kedua sama seperti yang tadi ya dari zakat perusahaan, mereka yang menolak zakat profesi itu ada tiga alasannya. Yang pertama sama zakat merupakan ibadah mahdoh bersifat tauqifi dan tidak ada ijtihad karena sudah mengatur secara jelas dan lengkap. Yang kedua, tidak ada satupun nas dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan secara langsung tadi ya, kecuali ijtihad tadi ya, yang itu kan makasabtum. Secara profesi, secara nas menunjukkan profesi pekerjaan maksudnya. Misalnya dokter, kemudian juga manajer. Padahal kalau kita lihat, yang namanya profesi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kalau sekarang sedang heboh rame terkait dengan tukang bekam gitu kan. Itu profesi. Dulu pada zaman Rasulullah ada. Nah, tapi kalau kita lihat itu tidak ada satupun kalau kita lihat riwayat ya dari para sahabat yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat profesi gitu kan. Kecuali tadi al-mustafad al-mal itu enggak kalau mau dikatakan ke profesi juga enggak pas juga. Baik. Lalu kita lakukan tarjih sama seperti tadi ya. Saya kira sama ya. Kalau saya sendiri berpendapat ya, mengambil pendapat bahwa zakat profesi itu dalilnya itu lemah gitu kan. Ya. Walaupun kita tetap kalau dalam kaidah fikih ini pendapat syar'i itu kan terkait dengan karena diistimbat dari dalil ya kan. Walaupun tadi marjuh atau dalilnya itu adalah lemah gitu kan. Nah, kelemahan dalil yang mewajibkan zakat profesi itu apa? Sama saya kira di dalil yang digunakan Al-Quran surat Al-Baqarah 267 itu bersifat umum. Sementara sudah ada penjelasan khusus melalui hadis di mana dalam hadis hanya menjelaskan dua jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal, dan zakat mal hanya disebutkan empat, emas perak, binatang ternak, tanaman dan buah-buahan,
serta zakat perdagangan. Dan kita lihat sudah kita bahas ya, mulai tadi ya, zakat perdagangannya di awal, kemudian minggu lalu tanaman, binatang ternak dan emas masing-masing memiliki dalil tersendiri gitu kan. Yang menunjukkan bahwa kewajiban atas zakat bagi 4 jenis harta mal ini. Sementara profesi nggak ada satupun dalil ya secara khusus ya yang menyebutkan bahwa ada kewajiban zakat terhadap profesi. Padahal tadi profesi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Itu kelemahan dalil yang pertama yang dikemukakan oleh yang mewajibkan zakat profesi. Kelemahan yang kedua, dalil yang digunakan itu kias. Juga kalau kita lihat kiasnya juga nggak pas itu, nggak benar gitu kan, keliru itu kan. Jadi kalau kita lihat, pertama kenapa kemudian nggak boleh menggunakan kias? Karena ada nas. La ijtihada ma wujudi nas. Tidak ada ijtihad atau tidak ada kias kalau sudah ada nas, gitu kan, secara pasti. Jadi tidak ada ijtihad ketika sudah ada nas. Nah, terlebih lagi kalau kita lihat kias yang digunakan menganalogikan zakat pertanian ya ke profesi itu kemudian nggak pas. Karena biasanya yang sering dijadikan dalih gitu kan, zakat profesi itu dikiaskan kepada petani ya. Dengan alasan petani yang berpenghasilan terbatas wajib mengeluarkan zakat. Kenapa manajer dan dokter serta profesi lain yang penghasilannya lebih besar dari itu tidak kena zakat? Padahal kalau kita perhatikan, kias ini keliru. Di mana letak kekeliruan kiasnya? Zakat profesi sering dikiaskan kepada petani, padahal kalau kita lihat, petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat, posisinya itu sebagai pemilik, bukan buruh tani. Di petani itu ada dua, ada petani pemilik, ada petani penggarap atau buruh tani. Yang diwajibkan itu adalah petani pemilik, ya, bukan buruh tani. Sementara posisi dokter, manajer, walaupun gaji mereka, posisi mereka itu adalah ajir atau buruh. Maka mengkiaskan petani dengan ke profesi itu kias yang tidak tepat. Nah, ini yang kedua ya, kelemahan dalil yang kedua yang mewajibkan adanya zakat profesi. Yang terakhir adalah kelemahan dalil yang ketiga, yaitu ijtihad sahabat. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 3 seperti yang saya katakan tadi, ijtihad sahabat itu bukanlah dalil syara yang kuat, kan, yang muktabar. Karena yang muktabar itu hanya 4, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma sahabat dan kias, kan. Jadi ijtihad sahabat itu ya dia hanya bagian dari hukum, tidak bisa kemudian dijadikan dalil. Walaupun tadi ini yang menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu subhatu dalil kan. Nah, terlebih lagi ada pendapat yang lebih kuat yang roji mengenai al-mal al-mustafad, yaitu pendapat jumhur ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga memenuhi syarat berlalunya haul. Jadi para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya menetapkan bahwa ada haul terkait dengan kewajiban zakat. Nah, jadi dengan tarjih tersebut dan sudah terbukti kalau menurut saya kelemahan dalil ya orang-orang yang mewajibkan zakat profesi, maka zakat profesi itu dalilnya lemah gitu kan. Karena itu menurut saya tidak ada zakat profesi. Tapi kalau niatnya sodako atau infak diperbolehkan. Nah, itu saya kira ya, yang alhamdulillah bisa saya percepat ya pembahasan yang terkait dengan 3 hal tadi, zakat perdagangan, zakat perusahaan, serta zakat profesi. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Mirja. Monggo Ustadz Mirja. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sudah kita dengarkan bersama tadi materi yang dahsyat Enggak ada sekali suaranya, dari Ustadz? cek 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 tes tes. Terdengar suara saya, Ustaz, Bapak Ibu? Tes. Enggak, speaker saya mati ternyata. Tuh, Dengar Bapak Ibu. Ustaz. Oh iya siap, Alhamdulillah. Ya baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita sudah dengarkan bersama yang menjadi PR di pekan yang lalu, ya.
Jadi sebaiknya Bapak Ibu yang sudah penasaran ingin bertanya tentang apa yang mau ditanyakan di pekan-pekan sebelumnya. Nah, hari ini silahkan kita gaskan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu belum ada pertanyaan, dipikir-pikir dulu. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Boleh juga langsung raise hand. Tapi sebelum Bapak Ibu, saya dahulukan dulu bertanya ini. Ada pertanyaan titipan. Ustadz, izin bertanya. Ya, Eh, Terkait dengan prosedur zakat yang saat ini tidak ada badan amil yang resmi untuk menerima itu, sehingga kemudian eh, sebagian masyarakat berasumsi bahwa pembagian zakat, baik itu zakat, biasanya ini di zakat eh, perdagangan begitu, atau zakat peternakan, perkebunan. Nah, ini langsung orangnya itu tadi membagikan ini yang 2,5% kah, yang 5% atau yang 10% kah, ini langsung dibagikan ke orang per orang, Ustaz. Atau dibagi ke beberapa orang. Ini bagaimana, Ustaz? Fenomena seperti ini. ya, nanti kita akan jelaskan ya dengan dalilnya di pertemuan minggu depan. Tapi intinya dalam kondisi tidak ada khalifah, tidak ada amil yang syah menurut syar'i itu kan, maka sementara kewajiban zakat tetap karena kewajiban zakat itu tetap sudah ada, sudah turun, maka zakat boleh diberikan langsung kepada mustahiknya itu kan. Jadi bahkan ketika ada khalifah pun ada dua itu kan. Kalau zakat peternakan memang peternakan itu wajib diserahkan ke khalifah, tapi kalau untuk zakat emas dan perak itu boleh langsung diberikan kepada mustahiknya gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi sekarang tidak ada khalifah, tidak ada negara, bahkan amil juga sebenarnya tidak masuk dalam kategori amil ya kan. Karena amil itu harus diangkat oleh khalifah, maka ya zakat langsung diserahkan kepada mustahiknya. Boleh kemudian kita tetapkan, titipkan kepada institusi, tapi sifatnya itu titipan, ya. Bukan dia itu amil. Ya. Jadi kita akadnya itu nitip, gitu kan. Akadnya itu nitip ya kepada lembaga itu untuk menyalurkan zakat milik kita, dan dia tidak diposisikan sebagai amil. Dan titipan itu boleh, gitu kan. Sama seperti Kang Mirja nitip ke saya untuk menyalurkan zakat, boleh gitu kan. Nah, tapi saya tidak bukan amil ya, dan tidak berhak mengambil jatah amil gitu kan. Akadnya itu wakalah, nitip Berarti aja. kalau langsung itu lebih baik, Ustaz ya. Nah, kalau hari ini ya, kalau bisa langsung lebih baik, jelas juga harus kita kaji lebih dulu. Yang jelas boleh gitu kan. Boleh, siap, siap. Ya, boleh eh, langsung gitu kan. Apalagi kalau kita lihat, nah kalau ini mah ada nasnya itu kan, ke kerabat misalnya, gitu kan. Ke kerabat yang bukan dalam kategori ahli waris ya, karena kalau kategori ahli waris kewajiban kita, sorry, eh ya betul, ke kerabat ya kan, yang bukan menjadi tanggung jawab kita, maka boleh gitu kan. Jadi dua pahalanya di situ kan, pahala silaturahim dan pahala mengeluarkan zakat misalnya. Bahkan ekstrimnya itu bukan ekstrim ya, Kang ya. Bayar zakat seorang istri ke suami boleh. Kalau Wah, istrinya kaya, suaminya fukara masuk ke salah satu asnaf gitu kan. Secara hukum syara boleh. Seorang istri membayar zakat ke suaminya. Kenapa? Karena seorang istri tidak wajib memberikan nafkah ke suami gitu kan. Nah, wah, maka seorang istri ketika mau mengeluarkan zakat itu boleh ke suami. Cuman itu asa tengkeingan gitu kan. Gak itu batur. itu Tapi secara hidupnya hukum boleh gitu kan. Tidak itu masalah. hidupnya dihantui rasa bersalah itu saat suaminya. Siap. Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan pertama, Bapak Ibu yang lain silahkan. Ini ada Bu Arbainah Martapura, ada Bu ada Bu Faiz Firda, ada Bu Atikah, ada Bu Tati, ini ibu-ibu semua rata-rata. Ada Bu Anita, Pak Dodo. Nah, silakan coba kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Boleh juga langsung raise hand. Saya yakin ini sudah punya pertanyaan masing-masing. Ada Bu Nurlela juga dari Medan, Pak Herman Basir.
Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada Bu Erwina, Bu Heni Erawati, Om Munisa Nafis. Jadi Silakan. marah. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Pak Herman Basir. Eh, eh, Pertama itu Ustaz, yang lembaga filantropi sekarang atau lembaga zakat itu gimana tuh harta yang terkumpul di lembaga filantropi yang mengendap itu atau belum sempat disalurkan? Apakah ada zakat itu, Ustaz? Kemudian Ya, kalau sampai ada orang yang eh, menyalurkan zakatnya di lembaga zakat, itu bagaimana sikap kita ketika kita mengadopsi yang kita tidak menganggap syar'i, eh, apa amil zakat yang sekarang? Kan mereka ceritanya menganggap itu boleh saja karena belum ada, kan saya juga pernah dengar pendapat seperti itu, katanya boleh saja bagi mereka ini. Itu ketika kita menjelaskan ke mereka itu bagaimana sikap kita, apa kita jelaskan kemudian kita kasih apa biaya administrasi, jangan ambil dari sini, atau bagaimana Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Syukran. ya, Baik, Pak Herman Basir, dari pertanyaan seperti itu, Ustaz. ya. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan posisi lembaga amil zakat, ya kan. Yang pertama memang kalau kita merujuk kepada eh, takrib syar'i ya, atau yang disebut dengan kan amilin zakat itu adalah salah satu asnaf ya di dalam eh, mustahik zakat. Siapa amilin zakat itu? Mereka yang ditunjuk oleh khalifah untuk memungut zakat atau mengurus zakat. Jadi yang memungutnya itu adalah yang menugaskannya khalifah. Karena sekarang kemudian tidak ada khalifah, sebenarnya tidak ada akad itu. Berarti akadnya tidak sah. Kenapa? Karena diangkat oleh siapa? Sekarang ambil zakat itu kan. Nggak ada kan? Karena nggak ada yang mengangkat, siapa? Yang mengangkat MUI misalnya. MUI bukan pihak yang berwenang untuk menetapkan keberadaan eksistensi amil. Pemerintah juga sama itu kan. Karena pemerintahnya juga tidak menerapkan hukum Islam, ya mereka tidak berhak juga untuk mengangkat amil. Nah, karena itu posisi yang pertama ini adalah tidak ada sebenarnya amil yang syah menurut syar'i. Nah, lalu bagaimana posisi lembaga filantropi tadi yang mengklaim kemudian lembaga amil zakat, ya kan? Nah, sebenarnya ini mungkin penamaan ya. Kalau hanya sekedar lembaga amil zakat dalam artian mengumpulkan, ya itu saya kira bisa akadnya itu wakalah. Ya. Wakalah, wakil dari umat, wakil dari kaum muslimin yang meminta untuk mendistribusikan zakat. Walaupun memang itu ada istilah perbedaan terkait dengan haknya itu kan. Jadi ada yang berpendapat bahwa karena dia melaksanakan wakal itu tugas dan fungsi amir, ya, amil maksudnya, maka dia berhak untuk mendapatkan jatah dari asnaf satu asnaf amil. Maksimal itu seperdelapan. Ya kan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini juga pendapat ini juga lemah gitu kan. Kenapa? Karena ya walaupun dia mengerjakan pekerjaan memungut zakat, ya, menerima zakat dan mendistribusikan, tapi dia kan nggak legal, gitu kan, secara syar'i itu kan. Maka kalau menurut saya juga ini nggak pas. Nah, kalau mau maka posisi lembaga ambil zakat, filantropi ini wakalah wakil. Kalau wakil maka dia harus berakad dengan yang mewakilkan yaitu muzaki. Oke, misalnya kami terima amanah untuk menerima mendistribusikan zakat, tapi kami minta itu kan sodakohnya atau biayanya untuk mendistribusikan. Atau misalnya, kalaupun dia tidak minta, maka dia ngambil sumber untuk pengelolaan eh, zakat tadi. Itu bukan dari zakatnya, tapi dari sodakoh atau infaknya, gitu kan.
dari infak yang digunakan untuk mengelola, termasuk menggaji para pekerjanya, transport dan yang lainnya. Sementara zakatnya harus sepenuhnya diberikan kepada ya berarti tujuh asnaf yang lain karena amil tidak ada itu kan. Itu yang pertama itu kan. Jadi posisi lembaga amil zakat memang kalau menurut saya tidak ada sekarang yang sah sesuai dengan syar'i karena faktanya kalau kita bicara amil zakat itu diangkat dan ditetapkan oleh khalifah sebagai wakil umat ya untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syara. Sama seperti hari ini kalau kita bicara hukum yang terkait dengan fardu kifayah itu kan, hukum potong tangan, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, azaniyatu wazani fajlidu kula min humami atazalda itu nggak bisa dilaksanakan hari ini. Kenapa? Karena nggak ada, bukan institusi yang kemudian harus melaksanakannya, gitu kan. Nah, nah termasuk juga zakat tadi, lembaga amil zakat. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita kalau begitu menitipkan zakat ke lembaga amil yang sekarang ya, yang disebut dengan lembaga amil zakat? Ya, kalau akadnya wakalah boleh, cuman harus kita tandaskan. Ini ya, saya mengeluarkan zakat, ya kan? Katakanlah zakat mal saya, tabungan saya 1 juta. Saya titip untuk didistribusikan, tapi saya minta, ya, saya nggak mau dipotong. Nah, tapi saya ini akan memberikan infak ya sebagai pengganti untuk pengurus ya yang mau kemudian mendistribusikan atau biaya untuk menyalurkan zakat ini. Ini zakatnya ya zakat malnya katakanlah 1,5 juta. Nah ini infak katakanlah 200.000 untuk membantu ya mendistribusikannya. Nah paling harus seperti itu gitu kan. Harus kita tandaskan gitu kan. Kenapa? Karena khawatir tadi gitu kan. Kalau kita kemudian berpendapat bahwa yang lebih kuat memang tidak ada amil zakat, sementara kalau kita titipkan ke mereka, mereka akan memotong untuk amilin, ya, maka berarti ada harta zakat kita yang tidak terkeluarkan secara sempurna, gitu kan. Maka sebaiknya dihindari itu kan. Makanya lebih baik amannya cari lembaga amil zakat yang ada kan sekarang itu filantropi atau yang katakanlah ya secara bahasa tadi ya, secara bahasa lembaga yang mengumpulkan zakat yang dia mengatakan 100% zakat ini akan kami distribusikan kepada yang berhak. Tidak dipotong amilin maksudnya ya. Nah, kita cari yang aman yang itu aja ya. Yang sesuai dengan pendapat kita. Walaupun saya katakan tadi karena ini masalah fikih ya di situ ada istilah lah walaupun dalilnya lemah bahwa ada eksistensi amil zakat tapi maksimal dia mengambil 1/8 dari total yang dikumpulkan dari zakat mal. Itu ya barangkali Pak Ustadz Herman Basir yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, Pak Irwan Basir, terima kasih atas pertanyaannya. Ini konfirmasi nih, Ustaz. Jadi kalau bicara zakat mal kan nominalnya gede. Kalau yang nominalnya Ya. kecil seperti zakat fitrah itu bagaimana, Ustaz? Yang masjid-masjid sekarang sudah mengantongi surat biasanya dari pihak pemerintah setempat yang menyatakan mereka sebagai amilin dan kemudian memotong itu dan mengambil itu sebagai jatah dari amil begitu, Ustaz. Ya tadi kalau kalau saya berpendapat ya sama posisinya karena kan itu zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal yang namanya amil itu adalah yang ditetapkan yang diangkat oleh khalifah di mana yang sah menurut syara yang dia wajib melaksanakan hukum-hukum yang terkait dengan fardu kifayah itu adalah khalifah. Khalifah kemudian mengangkat amil. Nah, sekarang ketika khalifahnya tidak ada atas pengangkatan siapa gitu, atas izin siapa gitu kan. Dia kemudian mengklaim amil zakat. Kalau atas dasar misalnya mohon maaf diangkat oleh Departemen Agama, wong mereka nggak legal, mereka juga mengatakan negara ini bukan negara syariat, bukan negara Islam gitu kan. Dari mana kemudian legalitasnya gitu kan? Gitu kan? Kalau dari MUI sama, MUI juga ormas itu kan, dia bukan negara itu kan. Nah, jadi sama kalau menurut saya, baik zakat mal maupun zakat fitrah ya. Tapi kalau kita menitipkan saja tadi gitu kan, ya dengan resiko tadi, dengan ucapan tadi, saya nitip tolong disampaikan, nggak boleh dipotong untuk amil. Ini kalau mau untuk jatah amilnya saya kasih misalnya. Nah itu boleh itu kan.
akarnya wakalah itu kan. Tapi tadi lagi-lagi lebih aman ya tentu kita berikan kepada orang yang amanah. Apalagi zakat fitrah nanti kaitannya ya, kalau kita heboh itu kan perbedaan awal akhir Ramadannya ya kan. Ini juga bahaya lagi gitu kan. Kalau versi pemerintah misalnya lebarannya hari Rabu, versi yang lain misalnya hari Selasa, maka bisa jadi kalau kita kemudian bayarnya hari Rabu ya, maka kita tidak termasuk mengeluarkan zakat fitrah itu kan. Kalau kita beda penentuan hari rayanya. Jadi lebih amannya memang dalam kondisi hari ini langsung kita distribusikan kepada mustahik ya atau ya kepada lembaga yang memang dia mengambil posisi sebagai wakil ya, bukan posisi sebagai amil sehingga dia tidak mengambil jatah amilin. Gitu. Begitu Ustaz Mirja. Nah, nah, bagaimana kasusnya bila ada lembaga, bukan ada sih kalau sekarang sudah berjamur ya lembaga filantropi yang mengambil, mereka bentuknya yayasan, yayasannya umum banyak lah yang mereka kelola di situ. Tapi salah satunya juga menerima zakat begitu, zakat untuk dibagikan. Dan sudah rahasia umum juga kalau sudah zakat mereka ambil, itu kan biasanya ada biaya yang dipotong dari situ, tidak full dibagikan. Nah, sementara kita mungkin saya misalnya begitu bekerja di lembaga itu misalnya, atau mungkin kita tahu lembaga itu pasti ada potongan. Nah, ini bagaimana status lembaganya itu begitu? Ya status lembaganya jelas. Kalau itu saya katakan tadi kan di awal sudah sebutkan status terkait dengan ini kalau lembaganya itu tidak sah, bukan amil. Itu pertama kita harus bedakan ya. Ada dua hukum di sini. Pertama status lembaga ya. Kemudian status pengambilan yang seperdelapan jatah amil tadi. Status lembaga jelas, ini bukan amil ya. Kalaupun dia kemudian kita bisa ambil akarnya wakalah tadi. Lembaga perwakilan umat untuk mendistribusikan zakat untuk pengelola zakat, tapi bukan amil secara syar'i itu kan. Nah, di sini ada istilah saya katakan tadi. Ada yang mengatakan boleh mengambil seperdelapan maksimal karena walaupun dia bukan amil, gitu kan, tapi dia mengerjakan fungsi amil karena ada kesamaan fungsi amilnya tadi mengerjakan, maka menurut ulama ini kemudian membolehkan. Siapa yang saya tahu yang membolehkan itu misalnya kalau di Indonesia ada Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Saya dulu pernah baca tulisannya. Menurut beliau boleh itu kan mengambil seperdelapan walaupun posisinya itu wakil bukan amil, jadi kan. Nah, tapi tentu kalau kita kembali tarjih gitu kan, karena dia bukan amil, ya menurut saya nggak berhak gitu kan, ya, nggak berhak. Makanya kalau kita ini kembali akhirnya kan pendapat kita mau ngambil pendapat yang mana? Kalau kita qanaah pendapat yang mengatakan, oke saya sepakat bukan amil, tapi wakil ya kan? Dan wakil karena mengerjakan pekerjaan amil boleh seperdelapan. Kita ngasih ke situ ya, ya sah-sah saja gitu kan. Kalau itu sesuai dengan keyakinan. Kenapa? Karena ini adalah hukum syara. Jadi ini istilah kita di sini harus ada istilahnya itu tasamuh, mengakui bahwa itu adalah bagian dari hukum syara. Tapi tentu kalau kita kembalikan kepada kaidah fikih dan kaidah amal, kita harus mengambil dalil yang terkuat. Kalau menurut kita yang terkuat itu adalah ya tidak ada amil dan sekaligus tidak ada jatah amilin, maka berarti ketika kita menyerahkan kepada lembaga institusi yang itu tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya berarti bisa jadi berimplikasi zakat kita nggak sah. Sebagian maksudnya. Karena ada yang kemudian itu tidak didistribusikan gitu kan Ya, kepada benar. yang berhaknya. Itu begitu. Bahkan terkadang dibuat program itu, tapi dananya dialihkan ke program yang lain. Ada begitu Nah kan? iya itulah apalagi gitu kan. Sampai ada kaidah gini, ada istilah gini, sindiran. Nah, Jakat jadi jaket gitu kan. Jakat jadi jaket itu kan naudzubillah min dzalik gitu kan, bukan ya. suudzon ya. Karena fakta dulu saya di kampung pernah bapak saya itu kecil-kecil petugas RW gitu kan. Itu Nah, dapat itu jatah itu. Masuknya itu amilin. Ya kalau kalau dari sisi pekerjaan itu mau dipaksain masih lah karena bahasa ikut ngurus kalau kita ngambil itu ya. Yang lebih parah ini kan amilin itu camat amilin padahal dia nggak ngurus apapun itu kan. Sampai di setor itu jatah. Nah, itu contoh itu kan. Ini jelas menurut saya ini untuk biasanya case-nya itu zakat fitrah. Jelas kan dia apa amilnya itu kan. Kerja juga kagak gitu kan, tapi dapat gitu.
Uang keamanan kali Ustaz. Nah, gitu. Siap. Baik Ustaz. Jangan Bu nyampe gitu. Faiz, Firda, silakan langsung di open mic. Oke, oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz tentang hukum apa namanya zakatnya sirkah pada ternak. Itu penjelasannya seperti apa Ustadz? Kalau yang ada di dalam kitab itu memang jujur secara literalis semua saya kurang paham itu karena seolah-olah ada kontradiksi itu kalau di dalam teks di subbab hukum berserikat pada ternak kambing ini eh, apa namanya harta yang sudah bercampur itu ya sudah dihitung eh, ya totalnya berapa nanti dikeluarkan zakatnya dari sana. Jadi misalkan jumlah kambingnya 40 ekor maka dikeluarkan satu kambing untuk zakatnya. Nah, seterusnya. Tapi kemudian ada hadis yang riwayat Abu Daud itu yang artinya tidak ada seorang pun yang melakukan usaha bersama dengan orang lain, melainkan zakat yang diambil dari mereka berdua itu dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing dalam sirka atau usaha tersebut. Ini kok jadi sepertinya harus sendiri-sendiri zakatnya atau gimana sebenarnya penjelasannya Ustaz? Hapunten nggih, Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum iya Ki warahmatullahi Bu wabarakatuh. Faiz, Firda. Ya, Ya, Ustaz, mungkin langsung Ustaz. ya. Yang pertama, kita harus pahami konteksnya itu adalah di sini kaitannya dengan eh, syirkah amlak, gitu kan. Jadi syirkah itu ada dua ya. Jadi kalau kaitannya dengan ternak itu yang paling pas itu sebenarnya syirkah amlak, gitu kan. Syirkah kepemilikan, gitu kan. Jadi syirkah kepemilikan, misalnya gini, ini biasanya faktanya itu terkait dengan warisan, ya kan. Misalnya kita keluarga ini kan, anak-anak gitu kan, kemudian mewarisi ternak dari orang tua, ya kan, orang tua yang akhirnya kemudian kita sepakat untuk sementara tidak dibagikan. Ya. Misalnya terkumpul lah, ya bukan terkumpul lah, jadi ada kambing tadi 60 katakanlah atau 40 ya itu kan sudah nisab. Nah ini milik milik tiga orang misalnya itu kan. Nah kita tidak bagikan ya kan karena ingin ya udah kita usahakan bersama aja dikelola oleh yang lain ya kan misalnya diternakan itu kan tapi ketika kemudian datang waktu zakat udah kita pisahkan dulu gitu kan sehingga akhirnya kan karena dibagi tiga tadi katakanlah itu kan jadi tidak nyampe nisab kan nah itulah makna hadis dilarang memisahkan sesuatu yang bersatu ya milik bersama dan dilarang juga menyatukan sesuatu yang berpisah itu makna hadisnya itu kan jadi kalau memang faktanya ketika haul tadi sampai haul itu adalah harta itu menyatu, jadi ya sirka amlak tadi, maka itu wajib itu kan wajib dikeluarkan zakatnya. Nggak bisa dengan klaim kan ini milik tiga orang gitu kan. Sementara kalau dibagi kepada tiga orang kan katakanlah ya tergantung nanti porsi warisnya katakanlah kalaupun mau dibagi rata misalnya karena semua sama itu kan dari 40 kan nggak nyampe nih sob. Nah akhirnya ketika masuk haul kemudian lah kita bagikan dulu gitu kan. Setelah selesai haul kita gabungkan lagi. Nah itu mana hadis ya. Tidak boleh kemudian memisahkan yang bersatu dan tidak boleh kemudian menyatukan yang berpisah. Sebaliknya tadi faktanya itu misalnya ada keluarga gitu kan punya kambing gitu kan kambing si A 10, kambing si B 20 ya. Kambing si C ya orang tuanya kemudian misalnya 30 gitu kan. Karena ingin mendapatkan zakat ya kan. Kemudian digabungkan. Wah ini kan eh milik bersama itu kan disamakan pala faktanya memang miliknya beda-beda itu. Cuman yang satu milik anaknya, orang tuanya, misalnya adiknya beda kemudian digabungkan nah itu nggak boleh gitu kan itu mana hadis tadi ya mana hadis ya bahwa dilarang menggabungkan yang memang terpisah di dalam memisahkan yang memang tadinya menyatu artinya ketika haul itu harus lihat faktanya kalau memang faktanya itu memang tadi kepemilikan bersama belum dibagikan tidak boleh kemudian dengan dalih ya ini milik masing-masing dibagikan sehingga tidak ada zakatnya sehingga tetap ketika haul ya, maka harus dikeluarkan zakatnya dulu. Kalau mau dibagikan, keluarkan zakatnya dulu, gitu kan. Baru setelah itu kemudian dibagikan. Nah,
Sementara apa sih yang disebut dengan porsinya gitu kan? Kembalikan ke porsinya itu besarnya gitu kan. Misalnya ya, ketika setelah dikeluarkan zakat itu, lalu siapa yang bertanggung jawabnya dibebankan ke milik siapa gitu kan? Misalnya tadi kan dari 40 itu ya dikeluarkan kan zakatnya satu kambing. Nah, pertanyaannya, ini kambing siapa ini yang dikeluarkan zakatnya? Kambing si A kah, si B kah, si C kah? Nah, inilah yang disebut dengan kembali kepada porsi. Maka satu kambing ini, gitu kan, itu adalah zakat dari ketiga orang. Maka nanti ya ketika misalnya dibagikan, nah berarti ini iuran, ya kan? Dari tiga orang tadi, tiga pemilik tadi ya, iuran berapa porsi dia? Katakanlah kalau porsi kepemilikannya itu, katakanlah 334 ya kan, 30%, 30%, 40%. Nah berarti satu kambing yang dibayarkan ini itu ya nanti dibayar oleh si A 30%, tanggung jawab si B 30%, tanggung jawab si C 40%. Itu masuk yang dimaksud dengan kembali ke porsinya gitu kan. Jadi tidak menjadi tanggung jawab seseorang, tapi tanggung jawab bersama gitu kan. Ya. Jadi kalau katakanlah dua orang gitu kan, ya udah berarti dibagi dua gitu kan. Jadi yang bayar zakatnya itu si A dan si B gitu kan. Jadi tidak ditanggung oleh si A maupun tidak ditanggung oleh si B. Nah itu yang saya pahami dari hadis yang seolah-olah itu kontradiktif. Sebenarnya bukan kontradiktif, justru itu penjelasan. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa objek zakat kalau itu milik bersama itu wajib dikeluarkan zakatnya ya, tidak melihat kepemilikan individunya gitu kan. Nah, sementara porsinya tadi itu kan, porsinya itu prosentasenya itu adalah sesuai dengan kepemilikan. Nah, ini juga akhirnya mungkin kalau kita fakta ke syirkah gitu kan. Kita misalnya menjadi pengusaha syirkah eh, musyarakah gitu kan. Syirkah musyarakah gitu kan. Kita sebagai pemilik sirkainan maksudnya dagang sama-sama adik dan kakak misalnya jualan gitu kan, masing-masing modal 10 juta 10 juta terkumpul 20 juta. Nah 20 juta itu kan sudah nisab kalau ukuran emas perak, tapi kalau masing-masing kan nggak masuk nisab kan karena masih 10 juta kan. Tapi karena ini modal bersama, usahanya sama, barang yang digabung, yang dijualnya itu senilai 20 juta, tapi berasal dari dua orang, nah ini wajib dikeluarkan zakatnya, itu kan, milik bersama ini, gitu kan. Nah, berapa porsi zakat, katakanlah itu kan. Nah, ini kan kalau ini lebih mudah nanti Ustazah membayangkannya. Katakanlah 20 juta, masing-masing modal 10 juta, zakatnya itu 2,5%. Berarti 2,5% kali 20 juta itu 5 juta 500.000 ya sorry 500.000 kan zakat. Nah zakat yang 500.000 ini itu ditanggung oleh si A 250.000, oleh si B 250.000. Kalau porsinya ya, porsi kepemilikannya itu adalah 10 juta 10 juta. Kalau porsi kepemilikannya si A 15 juta, si B 5 juta, nah berarti nah beda juga, nggak sama itu kan. Kalilah angka penyebutnya, berarti kan kalau bagi 4, si A berarti 375 ya, si B 125.000. Nah, itu maksud dari porsinya gitu kan, dibayarkan sesuai dengan porsinya itu yang saya pahami itu ya. Jadi tidak ada kontradiktif, justru ini menjelaskan lebih lanjut dari harta kepemilikan bersama. Wallahu alam. Itu ya Oke, maksudnya. ya Ustaz, matur nuwun, jazakallah khair. Oke. Baik, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Faiz Firda. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan satu-satunya di kolom komentar nih, Ustaz. Mungkin juga pertanyaan terakhir. Ustadz izin bertanya, saat ini ada yang namanya zakat saham. Zakat yang diambil dari kepemilikan saham atau surat-surat berharga. Apakah ini diperbolehkan? Bagaimana Ustadz? Ya, jadi memang ini yang saya katakan tadi, apa sih yang disebut dengan saham? Ya, sebenarnya ini pertanyaannya agak saya juga bukan agak bingung gitu kan. Seorang muslim haram memiliki saham. Ya.
Nah, dari sesuatu yang haram itu apakah wajib dikeluarkan zakatnya itu kan? Ini yang saya lihatnya. Cuman kan ini lepas ya, terlepas dari tadi itu kan. Sebenarnya kalau saham ini adalah saham itu kan wakil dari uang, ya kan? Wakil uang. Cuman di situ ada haram karena investasi kita dalam bentuk saham itu investasi yang diharamkan, ya kan? Nah ini memang perlu ada pengkajian, gitu kan? Jadi kalau investasinya haram, ya, investasinya haram kan, kita punya saham itu haram. Makanya ketika sadar haram, maka menurut saya tidak ada kewajiban zakat di sana. Kenapa kemudian tidak ada kewajiban zakat? Karena sesuatu yang haram. Ya kan? Kenapa kemudian saham itu haram? Ya karena saham itu banyaklah. Nanti bisa Bapak atau Teh, siapa nggak tahu ini Ustazah. Saya jelaskan di YouTube saya itu ada kenapa saham itu haram. Pertama saham itu adalah jual beli saham. Itu kan kita beli saham itu adalah di situ berarti membeli hak kepemilikan. Ya. Jadi saham itu kan syirkah itu kan. Jadi syirkah musahamah artinya. Jadi kita seolah-olah, bukan seolah-olah, kita punya modal ya yang didistribusikan di perusahaan ya itu dalam bentuk lembaran saham. Misalnya kita punya 100.000 lembar saham. Ya, berarti selembarnya 10.000. Berarti kita punya 1 miliar ya. Atau misalnya 1.000 lah, 1.000 dari 100.000 berarti 100 juta. Ya, kita punya harta senilai 100 juta. Ya. Nah, karena saham ini sesuatu yang haram, ya, maka saya melihat nanti kalau saya salah nanti saya klarifikasi ya. Ini memang agak unik gitu kan. Uangnya uang yang halal, ya kan? Tapi itu ditransaksikan pada transaksi yang haram. Ya. Nah, apakah itu wajib zakat? Kalau menurut saya enggak. Makanya yang harus dilakukan bukan bayar zakatnya dulu, gitu kan. Yang harus dilakukan ambil dulu sahamnya, gitu kan. Nah, baru setelah kemudian kita ambil, kita alihkan pada investasi yang halal. Nah, nanti disitulah kalau kita investasikan pada hal yang halal, kalau di situ kemudian ada haul, ada uang, bentuknya harta kita, dalam bentuk apa? Dalam bentuk modal ya syirkah usaha kita. Nah ini pembahasannya lain berarti konteksnya nanti apakah ada kewajiban zakat yang terkait dengan syirkah gitu kan. Nah ini nanti kita akan bahas juga di bahasan terkait dengan piutang, utang piutang gitu kan. Nah intinya kalau kalau saya melihat jadi saham ini sesuatu yang eksistensinya itu haram ya. Kalau seorang muslim punya saham itu bukan dijakati, tapi harus diambil, ya. Diambil sahamnya itu kan, dia jual dan jualnya pun itu nggak boleh ke muslim, ya. Nggak boleh menjual saham ke muslim, boleh kita untuk mendapatkan harta kita yang ada di saham yang tadinya adalah harta halal, kita belikan saham, kita ambil lagi, maka boleh dijual itu kan tapi kepada non muslim nggak boleh dijual kepada muslim karena menjual kepada yang muslim berarti memindahkan sesuatu yang haram karena bagi muslim itu haram tapi kan bagi non muslim itu eh, tidak haram gitu kan karena mereka kan tidak ada halal dan haram jadi saya nggak fokus di situ ya apa menjawab zakat sahamnya justru yang harus dilakukan ketika kita punya saham maka kita jual bukan malah di Jakarta itu kan karena itu harta yang diinvestasikan dalam bentuk yang haram harus kita ambil ya kan baru setelah kita ambil nah ketika itu nginap di rekening kita nah ini zakatnya zakat nukud zakat tabungan nah kalau zakat tabungan kembali sudah kita bahas kemarin tapi kalau zakat saham saya mengatakan tidak ada nggak karena saham ini haram bukan untuk dijakati tapi justru harus diambil dijual ya kan untuk kita dapatkan uangnya. Nah, setelah uangnya kita dapatkan dan kemudian kita simpan selama 1 tahun dan di atas nisab, nah baru itu yang dikeluarkan zakatnya. Wallahu alam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari Bu Erwina. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ustadz sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mangga Ustadz untuk closing pada malam hari ini.
Ya, pertama terima kasih atas perhatian, pertanyaan, dan juga kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini semakin sekali lagi semakin menguatkan pemahaman kita. Jadi problem utama umat hari ini kan problem pemahaman, kan. Nah, kita mudah-mudahan melalui kajian tiap Senin malam ini nantiasa menambah pemahaman kita khususnya terkait dengan hal-hal yang menyangkut Baitul Mal ya. Dan ternyata ini cukup panjang pembahasan kita terkait dengan zakat. Insya Allah mungkin satu kali lagi minggu depan kita membahas terkait dengan zakat ya. Termasuk nanti juga akan ada istilah ya. Mustahik zakat misalnya ketika membahas visabilillah. Ini juga hari ini mana visabilillah itu liar kemana-mana itu kan. Nah, oleh karena itu eh, terus ikuti ya kajian ini mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita dan jangan lupa juga tadi pertanyaannya koreksinya karena bisa jadi apa yang saya sampaikan juga keliru itu kan. Nah, nanti mungkin pada kesempatan lain ya kan kita akan bahas terkait dengan saham karena ini perlu agak lama saya menjelaskan ya tentang keharaman saham ini ya. Jadi ada eh, bukan ikhtilaf sih, kesalahan fakta yang dipahami oleh ulama yang mengatakan bahwa saham itu halal. Sumbernya itu salah satu adalah pemahaman terkait dengan perseroan terbatasnya. Ini agak panjang gitu kan. Tapi intinya saya mengambil pendapat saham itu haram. Karena kalau itu Bapak Ibu punya saham, segera ambil, jual, tapi kepada non-muslim. Ya, jangan dijual kepada muslim. Nah, baru kalau mau, kalau sudah ada, baru kemudian dikeluarkan zakatnya dalam bentuk zakat nukut. Itu barangkali ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Bila hisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.